Aku merasa belum menemukan satu form atau satu hal yang gimana sih cara ngerilis ini semua gitu. Dan banyak orang yang ini meditasi aja, dan aku nggak tahu meditasi itu kayak gimana gitu. Meditasi adalah mengosongkan pikiran yang kita sering dengar, tapi ini perlu ditambah lagi, mengosongkan pikiran negatif. Atau ada orang yang apa-apa cepat menjatuhkan barang atau cepat jatuh, itu juga bisa sembuh dengan pertama kita memberi perhatian pada kualitas buah pikiran. Jadi yang pertama kita harus lihat dulu konsep sebagai manusia itu terdiri dari dua hal, ada jiwa dan raga. Hai, selamat datang di channel YouTube Adi Rantawan. Di edisi podcast Diran kali ini, aku tuh mau bahas tentang self-healing. Terus habis itu bagaimana kita merecharge energi kita setelah seharian bekerja. Kemudian bagaimana kita meningkatkan lagi mental awareness kita buat kita tetap waras ya di tengah hiruk pikuk dunia yang saat ini. Nah, aku udah sama salah satu bintang tamu di podcast Diran. Kebetulan beliau ini atau kakak ini yang ada di sebelahku penggiat di bidang meditasi gitu ya. Jadi aku pengen banget sebenarnya belajar meditasi ya. Jadi terima kasih sudah hadir di podcast Diran. Sebelum kita lanjut jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Oke, kita langsung aja deh ngobrol sama kakak yang ada di sebelahku. Aku mau langsung tanya aja deh dulu backgroundnya biar kalian tuh tahu dan percaya bahwa obrolan kita ini bisa disimak dan minimal bermanfaat lah buat kalian semua di edisi podcast Diran kali ini. Oke, Kak, kenalin dulu deh namanya siapa? Oke, nama saya Adisti. Adisti ya. Iya. Aku panggil Kak aja deh ya. Iya, silakan. Oke. Jadi Kak Adisti, Kakak ceritain deh backgroundnya di bidang meditasi itu sejauh mana sih sampai saat ini perkembangannya gitu ya. Sejauh ini saya masih belajar juga, tapi saya sudah mulai kenal atau belajar meditasi 15 tahun yang lalu. Lama banget. 15 tahun ya. Dan itu sangat menyenangkan, sehingga bisa dibayangkan saya masih bisa bertahan sampai sekarang. Yes. Jika tidak ada sesuatu yang saya peroleh, tentu ini menjadi berhenti di tengah jalan, kan demikian. Karena ternyata meditasi atau mengenal diri itu memberi satu ketenangan batin Ya. dan juga bisa membuat diri kita lebih menjadi versi terbaik diri kita. Oke. Iya. Dalam banget ya. Kayaknya obrolan kita ke belakang akan lebih banyak sesi curhat sepertinya. Karena jujur banget sih ya. Sore ini tuh kita lagi berada di salah satu glamping yang ada di daerah Pancasari ya. Nanti aku spill tempatnya, yaitu di Taman Den Bukit glamping yang ada di daerah Pancasari. Gampang banget cari alamatnya. Dan kebetulan aku langsung ngajak Kak Adisti buat ketemu. Ayo kita bikin konten ya. Karena jujur aja Kak, sehari-hari itu kan pressure dalam dunia kerja, terus kemudian mungkin keseharian juga dalam kehidupan berumah tangga, karena kebetulan aku juga sudah punya punya istri ya, punya anak juga, dan kehidupan dengan mertua, dengan lingkungan sekitar itu kan benar struggling banget ya. Dan aku merasa belum menemukan satu form atau satu hal yang gimana sih cara ngerilis ini semua gitu. Dan banyak orang yang ini meditasi aja, dan aku nggak tahu meditasi itu kayak gimana gitu, karena di bayanganku itu adalah meditasi ya udah duduk tenang terus habis itu kayak kayak tua banget sih meditasi gitu. Sebenarnya gimana sih kacamata meditasi dari Kak Adisti sendiri gitu? Jadi setelah beberapa lama belajar nih meditasi gitu kan. Meditasi sederhananya adalah kamu jeda sejenak. Kita jeda sejenak dari segala rutinitas yang kita lakukan. Bahkan termasuk juga peran-peran yang kita mainkan. Karena di sana sebagai misalnya seorang pekerja, seorang suami, atau seorang ayah, itu ada banyak tanggung jawab. Dan jika itu kita lakukan berulang kali, 1 kali 24 jam, dan besok itu lagi berlanjut, saya rasa kan seru atau menyenangkan jika ada jeda-jeda sejenak. Jadi sederhananya biar mudah dipahami, meditasi bukan yang hanya duduk membosankan ya, hanya jeda, bahkan tidak harus 1 jam 2 jam, 1 menit 2 menit, tapi itu dalam kualitas pun ya harus berkualitas. Itu sangat bisa mericas lagi energi kita. Iya, Jadi ini bisa diadopsi nih dalam kehidupan yang super sibuk, bisa diselipkan dalam kehidupan sehari-hari, karena meditasi itu akan terkait dengan sesuatu di dalam diri, artinya sangat independen di tempat manapun atau seperti apapun suasananya.
meditasi tetap bisa dilakukan. Atau kita bisa pakai jeda-jeda lah sejenak. Sedemikian. Berarti intinya kita mesti take time lah istilahnya ya. Jadi kalau meditasi itu nggak melulu yang kakak bilang itu, jadi nggak mesti duduk yang dalam jangka waktu lama. Artinya bahkan Iya, benar. semenit pun kita melepaskan semua hal itu, terus kemudian kita kayak fokus sama satu tujuan, itu juga meditasi. Nah, Iya. kadang yang orang susah itu adalah bagaimana mencari satu tujuan itu. Nah, kalau kakak sendiri itu gimana sih triknya biar kita kayak yang duduk tuh lah bisa langsung fokus gitu. Apa yang mesti dikerjakan atau apa yang mesti kita ingat atau apa gitu ya. Jadi yang pertama kita harus lihat dulu konsep sebagai manusia itu terdiri dari dua hal, ada jiwa dan raga. Jadi kita sering sekali memberi perhatian pada raga, ya karena ini memang terlihat jelas gitu, sehingga kita bisa tahu kapan kaki saya sakit atau lelah gitu. Jadi kita duduk sejenak, atau mungkin mata saya lelah sekali lihat handphone, lihat layar komputer kalau di tempat kerja, atau segala hal yang terkait dengan body, kita bisa tahu kapan dia capek, kapan dia stres, kapan dia tegang, dan kita tahu sekali bagaimana merilis itu. Tapi balik lagi tadi bahwa kita terdiri dari jiwa dan raga. Nah, yang sering kita lupakan adalah mengistirahatkan sang jiwa nih. Itu tadi. Iya. Jadi kadang kita pergi ke tempat yang benar-benar hening misalnya, atau kita sudah ambil cuti untuk liburan, tapi kok ketegangannya nggak hilang-hilang. Jadi kita perlu menenangkan juga sang jiwa, raga dan jiwa. Jadi dua ini yang akan membuat healing proses itu terjadi. Oke, berarti intinya kita mesti memahami ya. Kalau yang aku tangkap dari penjelasan tadi bahwa kita nih ada jiwa sama raga. Benar. Jadi kita nggak bisa pelihara raganya aja. Benar. Jadi jiwanya juga. Nah, kita kan sekarang ada di tempat glamping. Sebenarnya kan sunyi ya. Jadi aku recommended banget sih sebenarnya tempat ini ya. Jadi ini nggak ada endorsement sama sekali ke podcast Diran. Jadi aku pure nemuin tempat ini karena memang kalau kita lihat view-nya di sana tuh enak banget ya, di belakang juga ada tower Turiapada kelihatan. Jadi benar-benar sejuk. Tapi itu tadi, aku nggak bisa ngelepasin struggling dunia kerjaku, terus kemudian nggak bisa juga ngelepasin keterikatan duniawiku gitu. Padahal ini tempatnya hening gitu. Nah, apa yang mesti kita kerjakan? Gitu? Satu sisi ini bonus ya, kita berada di tempat yang sangat nyaman. Sehingga atmosfernya juga dapat banget sebenarnya. Jadi secara fisik pertama kita harus menjauh dulu nih dari tempat yang membuat kita rumit seperti itu. Ini satu langkah yang bagus banget. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah bagaimana menenangkan sang jiwa, kan demikian. Jadi sang jiwa itu punya banyak fungsi. Dia bisa berpikir, jiwa yang berbicara, jiwa yang melihat. Sebenarnya jiwa yang melakukan segalanya melalui badan. Demikian. Jadi jika kita ingin menenangkan sang jiwa, atau kita sebut diri kita, sang diri yang hidup, kita bisa mulai dari benihnya sekali, yaitu menenangkan pikiran dulu. Begitu pikiran kita tenang, artinya dari yang kapasitasnya, kuantitasnya tinggi banget. Jadi sekarang kan orang berpikirnya cepat dan banyak sekali. Ada sekitar 60.000 bisa dalam sehari, bisa dibayangkan 60.000. Langkah pertama sekali adalah kurangi dulu buah pikiran. Seiring nanti pikiran kita semakin melambat, berikutnya kita bisa juga beri perhatian pada kualitas dari buah pikiran tersebut. Nanti setelah pikiran, karena ini ibarat benih, setelah dia melambat, kata-kata kita juga otomatis makin pelan, dan perbuatan atau aksi kita juga, ini bukan berarti lambat ya, tapi dia akan lebih akurat, kemudian lebih tidak tersia-siakan. Atau ada orang yang apa-apa cepat menjatuhkan barang atau cepat jatuh, itu juga bisa sembuh dengan pertama kita memberi perhatian pada kualitas buah pikiran. Ya di sanalah sang jiwa itu bisa jeda sejenak. Tapi meditasi bukan berarti kita tidak berpikir tadi. Karena selama sang jiwa ada di dalam badan, itu kita tidak bisa berhenti berpikir. Kecuali dalam posisi meninggalkan badan atau mati, itu baru tidak berpikir sedemikian. Nah, apa yang dimaksud meditasi adalah mengosongkan pikiran, yang kita sering dengar, tapi ini perlu ditambah lagi,
mengosongkan pikiran negatif. Oke. Tadi di garis bawahi berarti ya, Iya, mengosongkan songkan pikiran pikiran negatif. negatif. Nah, Jadi itu ya, mm-mm. mengosongkan pikiran negatif. Enggak cuman sekedar mengosongkan pikiran. Iya, Oke. karena kalau kita duduk kosong-kosong itu pun berpikir, bukan? Jadi suasananya sudah bagus. Nah, sekarang jika memang benar kita menyayangi diri, jedalah sejenak dari berpikir tentang pekerjaan. Kalau memang kita concern dengan kesehatan mental ya, melalui meditasi. Jadi di sini pertanyaannya sekarang, lalu apa yang bisa saya pikirkan? Ya. Apa yang akan kita pikirkan dan dengan mengosongkan pikiran negatif itu kan Iya, gitu ya. mengosongkan yang negatif gitu. Jadi ada berbagai jenis buah pikiran sebenarnya yang tersedia. Tidak hanya negatif saja Mm, kan? mm, 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 mm. Bukankah ada pikiran positif? Iya. Artinya kita membangun atau memperbanyak pikiran-pikiran positif itu untuk masuk ke pikiran kita, Mhm. kemudian dalam kondisi yang itu tadi menumbuhkan dan merawat buah pikiran kita. Iya, kita Dengan jeda dari yang negatif lah iya, sejenak. Gitu. berarti itu sebenarnya udah meditasi sebenarnya ya. Iya, itu meditasi. Karena meditasi juga berarti kemampuan mengelola buah pikiran. Hmm, Atau bisa memilah pikir, kapan berpikir yang mana. Itu juga meditasi. iya. Seni berpikir. Jadi aku kan baca beberapa literatur lah ya. Nah, kebetulan backgroundku sendiri adalah seorang perawat dan aku memang selama ini memang sering banget yang namanya home care gitu ya. Dan memang ketika pasien kita itu more anxiety atau cemasnya itu terlalu berlebihan, itu juga akan berpengaruh terhadap proses healingnya atau proses penyembuhan. Artinya kan ada konektivitas ya antara Iya. antara kekhawatiran itu dengan kesembuhan gitu. Nah, bisakah menurut Kak Adisti nih ya, bisakah dari segi literatur yang aku baca ini, bisakah meditasi ini mampu menyembuhkan secara raga kita? Artinya penyakit-penyakit itu ternyata obatnya itu cuma meditasi gitu ya, nggak yang beli obat ke apotek nih, sederhana banget nih, cuma meditasi, barang 1-2 jam gitu, ternyata beres masalahnya gitu. Artinya bisa nggak hal seperti itu terjadi dengan meditasi? Sangat bisa. Jadi kalau saya salah mohon dikoreksi, ada istilah psikosomatis, Yes. di mana ketika sakit mental kita mulai berefek ke body. Ya seperti tadi konsepnya bahwa kenapa itu bisa menyembuhkan. Karena sebenarnya yang hidup, yang memancarkan energi adalah sang jiwa. Badan ini itu ibaratnya seperti kendaraan. Tapi yang hidup supirnya adalah sang jiwa. Jika saya ibaratkan supirnya sekarang dalam kondisi yang kebingungan, maka jalan mobilnya, kakinya, atau supirnya sangat bingung, lupa ngerem, lupa ngebel, tidak rating, tangan kita jadi salah berfungsi, atau kepala jadi berat. Jadi ketika supirnya dalam kondisi yang sangat tenang, jeda, hening, nah, jadi saat itulah badan mobil itu akan jalan dengan sangat bagus. Yes, Ya. aku dapat banget sih intinya dari awal pembicaraan sampai sekarang ini, bahwa meditasi itu adalah memang bagaimana kita mengesampingkan pikiran negatif, lalu bagaimana kita mericas atau memperbanyak pikiran positif. Dan even kalau kita memperbanyak pikiran positif itu artinya seperti supir tadi ya, fisik kita juga akan menjadi bagus juga, Iya, dia akan recharge juga. mengikuti ya. Iya. Banyak juga studi yang menyebutkan bahwa saat kita, atau mungkin teman-teman ngerasa saat kita punya pikiran negatif, itu biasanya lajunya cepat banget dan jumlahnya banyak banget. Yes. Sehingga satu pikiran, satu energi, maka dia habislah energinya. Ada fenomena ketika kita hanya diam saja, tidak banyak secara fisik, tapi buah pikiran kita nggak berhenti-berhenti. Jadi lelahnya itu munculnya dari mana nih? Karena physically kita nggak banyak gerak. Di sana juga bisa membuktikan bahwa pikiran itu, energi kita bisa terkuras, bisa terkuras di sana. Khususnya sih yang lebih banyak menguras adalah 2 kualitas pikiran, yaitu negatif dan sia-sia nih Adi. Ya, sia-sia itu kalau lihat dari data di internet ya, dia bilang bahwa ini cukup mengagetkan sih, 90% kita hidup dengan pikiran sia-sia. Iya. Jadi, nah itu tadi yang aku takutkan Kak. Karena kenapa di momen ini tuh aku kayak ya deh, kita harus ngobrol nih. Kita mesti ngobrolin hal meditasi ini, karena itu tadi banyak banget sekarang berita orang masih muda bunuh diri, atau orang gantung diri itu.
terus kemudian terlilit hutang, mereka nggak punya solusi, akhirnya ngambil jalan pintas. Nah, sebenarnya kan hal-hal begitu kita bisa tangani kan. Dan podcast Diran ini, walaupun aku di bidang kesehatan Kak, aku ngambil niche itu memang dalam kehidupan rumah tangga. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah bagaimana kita self improve dan self healing kita. Bagaimana mental health kita jaga. Makanya aku langsung begitu ketemu nih, langsung deh kita kontrak waktu, kita bikin ngomong nih, kita bikin diskusi ini karena aku pengen yang nonton, aku nggak tahu yang nonton bakalan berapa. Cuman aku selalu mikir bahwa one day, even satu hari aku bakal ditonton oleh banyak orang. Kontenku mungkin mereka merasa bermanfaat, akan ditonton. Aku nggak peduli sih. Jadi biar nggak struggling lagi otaknya, karena selama ini kan mau bikin konten struggling, mau bikin konten buatlah struggling. Konten dengan bahagia. Iya, itu makanya aku mau ciptain konten bahagia, terus kemudian aku mau ngasih impact sebanyak-banyaknya. Seperti yang konten yang seperti ini sangat bermanfaat, dan saya sebenarnya dengan senang hati sekali mau berbagi ya, karena semakin banyak yang membuat konten seperti yang Adi lakukan, saya rasa akan sangat bermanfaat. Karena kasus-kasus seperti tadi itu sebenarnya bisa ditangani, dan kita bisa healing diri kita sebenarnya masing-masing, karena itu tanggung jawab pribadi masing-masing. Dan kita bisa melatihnya juga di sela-sela kesibukan, karena ini meditasi ini bukan yang harus dilakukan di satu waktu atau jadwal tertentu. Ini bisa jadi lifestyle. Bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, di kantor, atau mungkin di sekolah, atau bahkan di rumah, atau mungkin sambil makan, sambil rekreasi seperti ini. Jadi kita bisa mulai menanamkan habit yang harus dirubah. sederhana saja, 2 menit untuk kesehatan mental, sehingga kasus-kasus seperti itu sebenarnya bisa ditangani. Karena aku worry banget sih, anak muda sekarang Gen Z ya terutama, mentalnya bener-bener wah kacau banget nih, banyak banget kasus-kasus bunuh diri, dan aku kayak tergerak, aku mesti bikin nih, dan even suatu saat aku pengen kayak bikin bahwa kita bisa kolaborasi berdua, kita bisa keliling nanti ke tempat-tempat yang mungkin mereka butuh kita lah untuk recharge mental mereka, energi mereka. Siapa tahu terwujud suatu saat nanti Kak. Dan mudah-mudian dengan channel podcast Diran ini, dengan kita obrolan hari ini dari sore yang cahayanya terang, terus kemudian sekarang udah gelap, bener-bener nggak ada lighting di depan. Karena aku biasanya kalau take video itu ada lighting di depan, terus ada prompternya, dan ada yang ngarahin juga gitu. Kalau sekarang tuh bener-bener yang aku bawa kamera, udah yuk kita take aja ya nih. Karena memang kita kejar time-nya, kita pengen bahas itu. Dan thank you banget Kak, thank you banget Kak Adisti. Dan buat penonton podcast Diran, kalian mesti banget nonton video ini. Aku nggak tahu kalian mau mendengarkan sampai akhir atau tidak. Yang jelas, thank you banget yang sudah nonton sampai akhir. Dan aku harap kalian mendapat sesuatu dari yang aku sampaikan gitu ya. Sekali lagi, terima kasih banyak untuk momen yang berharga ini. Sama-sama. Sampai jumpa di show berikutnya di podcast Diran. Mudah-mudahan kita bisa bahas yang lain lagi ya. Mudah-mudahan lebih bagus lagi lah kita dengan ada studio yang lebih ini proper juga oke. Ini juga sangat bagus. Ini menyatu dengan alam, ada suara pesawat, ada suara burung, backgroundnya juga soft banget dan aku suka. It's okay, so natural. Iya, terima kasih banyak Kak Adisti. Sama-sama. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton podcast Diran. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa share sebanyak-banyaknya. Thanks for watching. Salam podcast Diran.